Oke, Shalom semuanya. Apa kabar? Bapak Ibu yang ada di rumah, Shalom. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa kah? Amin. Pasti luar biasa. Karena perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang ajaib atas kita semua. Haleluya. Oke, kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita lihat dalam satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 91. Mazmur 91, Bapak Ibu yang di rumah, kita lihat dalam firman Tuhan kita, yaitu dalam kitab Mazmur pasal 91. Nah, mulai ayat 14 sampai dengan 16 saya akan bacakan. Ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam segala kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saya ulangi sekali lagi. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan itu dalam hati kita, dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Kita taruh firman Tuhan itu dalam hati kita, dan kita kerjakan itu setiap hari. Nah, Tuhan mau supaya kita mengerjakan itu. Nah, coba perhatikan baik-baik dalam ayat 14 ini. Kita dalam pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang ajaib. Di situ dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Nah, Tuhan mau supaya hari-hari ini tetap kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, ya. Kita tetap mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Nah, Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh hati kita melekat sama Tuhan, ya, melekat sama Tuhan. Ya, berarti apa? Menjadi satu sama Tuhan. Ya, tak terpisahkan. Nah, ini yang Tuhan mau supaya apa? Kita melekat dengan Tuhan. Kalau kita melekat dengan Tuhan, di situ dia bilang, maka aku akan meluputkannya. Dan Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan meluputkan kita dari segala hal yang buruk. Ya, Tuhan yang memelihara kita. Berarti apa? Kita mempercayakan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Ya, kita mempercayakan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Berarti apa? Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu bingung, kita tidak perlu bimbang, kita tidak perlu ragu. Tapi Tuhan mau hati kita melekat sama Tuhan. Ya, hati kita melekat sama Tuhan. Kalau hati kita melekat sama Tuhan, tidak perlu takut, ya. Kita tidak perlu bingung hari-hari ini dalam masa yang sukar sulit ini. Kita tidak perlu bingung. Tuhan mau supaya apa? Hati kita melekat dulu. Kalau hati kita melekat dengan Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu yang di rumah, kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Karena apa? Hati kita melekat dengan Tuhan. Hari-hari ini hati kita masih melekat dengan Tuhan, atau hati kita sudah tidak melekat dengan Tuhan. Lemnya atau perekatnya udah mulai memudar. Nah, jangan sampai itu terjadi, ya. Perekatnya ini tetap kuat, ya, tetap kuat. Nah, kalau dalam dunia perekat itu biasanya
ada satu produk yaitu M3. Nah itu dia punya perekatnya luar biasa. Nah, kalau kita beli lakban, nah itu kalau dengan produk M3 itu nggak gampang lepas ya, karena dia kuat ya. Itu yang terjadi. Nah seperti itu pun Tuhan mau supaya hati kita melekat dengan Tuhan ya, hati kita melekat dengan Tuhan. Di sini dia katakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Nah Tuhan mau supaya Tuhan pelihara kita, Tuhan jaga kita, Tuhan lindungi kita. Karena kita melekat dengan Tuhan dan juga kita mengenal nama Tuhan. Bukan hanya sekadar mengenal dari jauh, tetapi kita hidup dalam Tuhan. Nah itu yang Tuhan mau supaya kita kerjakan hari-hari ini. Dia katakan dengan tema bulanan kita, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar ya. Tetap kita kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Berarti hari-hari ini dalam kondisi yang sukar sulit ini, Tuhan mau supaya hati kita tetap melekat dengan Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu, jangan kecut dan tawar hati, tetapi tetap melekat dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap Tuhan mau supaya hati kita melekat dengan Tuhan. Di situ dia bilang Aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Nah saudara bisa bayangkan, Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa kalau Tuhan menyertai, Tuhan akan meluputkan meluputkan kita dari segala kesesakan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan yang ambil alih. Amin. Amin. Oleh sebab itu hari-hari ini hati kita masih melekat dengan Tuhan atau hati kita syarat dengan hal-hal yang lain. Mari tinggalkan itu semua sehingga kita mau untuk bersama-sama dengan Tuhan ya, melangkah bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak perlu bingung, tidak perlu bimbang, tidak perlu ragu hari-hari ini, tetapi kita percaya sama Tuhan. Nah coba kita perhatikan dari ayat yang pertama. Di situ dikatakan begini dalam pembacaan kita, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, aku akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, dengan kepak yang busuk. Nah, coba perhatikan di situ ayat 3. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Nah, Tuhan akan melepaskan kita. Karena kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Kita semua ada dalam penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu, segala sakit penyakit pun tidak akan dapat mengganggu kita, tidak akan menghampiri kita. Kenapa? Tuhan sendiri yang menyertai kita. Amin. Amin. Haleluya. Nah, coba lihat ayat yang 4. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Nah, Tuhan menjaga kita dengan perisai, dengan pagar tembok. Kalau ke dalam doa peperangan kita minta Tuhan menjaga kita, melindungi kita dengan perisai. Perisai berarti apa? Untuk bertahan menghadapi musuh, serangan-serangan musuh datang bertubi-tubi. Kita akan memakai perisai sehingga semua serangan panah-panah api dari si jahat itu akan
tidak akan kena dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu Tuhan mau kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Kita ada dalam naungan Tuhan. Kita melekat bersama-sama dengan Tuhan hari-hari ini. Nah, di situ dikatakan bahwa kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Nah, sekeliling kita, ya, sekeliling kita dipagari dengan pagar tembok. Nah, kalau ada pagar tembok yang tinggi 5 meter, siapa yang berani tembus? Gak ada orang yang berani tembus. Iya kan? Tidak ada orang yang bisa lompat naik ke, kalau dia pakai tali dan tangga mungkin, tapi kalau dia hanya mau lompat begitu aja, gak akan mungkin dia masuk. Nah, kenapa? Tuhan yang menjaga. Saya pernah satu kesaksian ketika melayani pelepasan dulu di Kupang. Itu ada satu rumah yang kita pakai. Nah, rumah itu saya janji dengan ada satu anak mahasiswa datang untuk dilayani. Nah, ternyata ketika dia datang, dia sudah mau masuk dalam pintu gerbang. Ketika dia mau masuk dalam pintu gerbang, ada sesuatu yang mendorong dia keluar. Itu pertama. Yang kedua juga dia kembali. Dia mau masuk, dia didorong keluar. Yang ketiga kali pun demikian. Dia mau masuk, dia didorong keluar. Kenapa? Ada perlindungan Tuhan dalam rumah itu. Ya, ada dalam pemeliharaan Tuhan. Ketika dia ke depan, begitu ada keluarga yang mau masuk, dia ikut dari belakang, baru dia bisa tembus. Kalau enggak, dia enggak bisa tembus. Karena apa? Ada pagar tembok, ada perlindungan Tuhan. Kalau kita datang, orang datang dengan niat jahat terhadap kita, kita semua akan dijaga, kita semua akan dilindungi. Kalau rancangan-rancangan jahat yang mau menyerang kita dengan berbagai macam cara, mereka sendiri akan terpental. Karena apa? Mereka tidak bisa menembus pagar tembok perlindungan Tuhan itu. Karena apa? Itu begitu luar biasa. Ya, tidak kelihatan. Ya, kita tidak kelihatan. Tapi begitu dia mau masuk, dia didorong keluar. Dia nggak bisa masuk karena ada perlindungan Tuhan. Kenapa? Kita masuk dengan niat-niatan yang jahat, niat-niatan yang tidak baik, dengan segala kemunafikan dan segala macam, pasti kita didorong keluar. Nah, perlindungan Tuhan tidak ada atas kita. Nah, ini tidak boleh terjadi. Tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita semua ada melekat dalam Tuhan. Ya, ayat 14 mengatakan demikian. Nah, coba perhatikan, di situ dia bilang apa? Ayat 5, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Nah, coba perhatikan, panah yang terbang waktu siang, burbar. Nah, itu yang terjadi. Nah, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Nah, Tuhan mau kita tetap melekat dengan Tuhan. Kita tidak perlu takut terhadap hal-hal yang demikian. Ya, karena apa? Kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, Tuhan kita adalah Allah, api yang menghanguskan. Amin. Nah, coba perhatikan ayat 7. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Nah, coba perhatikan, orang-orang yang di sekeliling kita bergelimpangan, jatuh. Ya, kenapa? Kita hanya berdiri dan menonton apa yang terjadi. Nah, Tuhan memperlihatkan itu semua. Musuh-musuh kita jatuh, ya, karena mereka tidak mampu. Mereka tidak percaya sama Tuhan. Ya, mereka tidak mengandalkan Tuhan, tapi mereka mengandalkan hidup mereka. Mereka mengandalkan kekayaan mereka. Mereka mengandalkan segala hal-hal duniawi. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau hati kita melekat sama Tuhan. Nah, coba bayangkan ketika kota Sodom dan Gomora dibakar. Apa yang terjadi? Tuhan mau supaya anak-anak Tuhan yang ada di sana lari keluar dari kota Sodom dan Gomora.
Tetapi apa yang terjadi dengan istri Lot? Karena hatinya melekat dengan semua yang dia miliki, dengan segala harta duniawi. Akhirnya Tuhan bilang jangan menoleh ke belakang, larilah terus. Tapi dia tidak bisa. Dia masih rindu akan apa? Harta dunianya. Dia masih rindu dengan segala dosanya. Dia masih rindu dengan segala kejahatannya. Dia masih rindu dengan segala hal-hal yang duniawi. Nah, itu yang terjadi. Akhirnya apa? Ketika dia menoleh ke belakang, dia menjadi tiang garam. Sampai hari ini masih ada. Sehingga menjadi satu peringatan bagi kita. Tuhan mau supaya apa? Kita tidak menoleh ke belakang. Kita tidak berbalik lagi kepada kehidupan yang lama. Tuhan mau supaya kita berlari terus, melangkah terus, mengejar apa ya? Bersama dengan Tuhan. Mengejar ya, supaya hati kita itu melekat dengan Tuhan. Hati kita tidak melekat dengan hal-hal yang lain. Nah, ini yang terjadi. Tuhan mau supaya apa? Hari-hari ini kita sadar. Hari-hari ini kita sadar supaya apa? Hati kita tetap melekat dengan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu yang di rumah. Tuhan mau hati kita melekat dengan Tuhan. Ya, coba perhatikan, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kita hanya berdiri dan melihat apa yang Tuhan kerjakan buat kita. Setiap musuh-musuh kita jatuh tersungkur semua. Mereka tidak mampu, mereka tidak kuat untuk menghadapi, untuk menyerang kita. Nah, Tuhan buat demikian. Oleh sebab itu, kita yang sudah diberikan satu kepercayaan yang luar biasa sama Tuhan, kenapa kita mesti kembali kepada kehidupan yang lama? Kenapa kita mesti berbalik pada kehidupan kita yang lama? Tuhan tidak mau kita kembali kepada kehidupan kita yang lama. Karena apa? Kita telah mengenal Tuhan kita. Iya, Tuhan mengenal kita dengan baik. Oleh sebab itu hari-hari ini mari saudara-saudara, jangan bimbang, jangan ragu, tapi Tuhan mau kita percaya sama Tuhan. Coba perhatikan dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 11 itu berkata demikian. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, coba perhatikan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kenapa? Karena dia tetap setia, hatinya tetap melekat dengan Bapanya. Ya, Tuhan Yesus hatinya melekat dengan Bapanya karena dia disuruh untuk turun ke dunia, untuk mati bagi dosa-dosa kita. Ya, untuk menebus segala kejahatan kita, untuk menebus segala dosa kita, untuk menebus segala pelanggaran kita. Nah, itu yang terjadi. Tuhan mau supaya apa? Kita pun sadar hari-hari ini. Jangan lagi kita kembali kepada setiap kehidupan kita yang lama. Nah, itu yang terjadi. Jadi kita perhatikan baik-baik. Nah, coba kita lihat dalam Yakobus 2 ayat 5. Yakobus 2 ayat 5. Di situ saya akan bacakan.
Bapak Ibu dengar saja. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, perhatikan baik-baik di situ. Dengarkanlah hai saudara-saudaraku, saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi apa? Di situ coba perhatikan baik-baik. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia? Ya, kita yang dianggap miskin oleh dunia, yang nggak punya apa-apa, bodoh amat. Ya, orang mau anggap kita tidak punya apa-apa, bodoh amat. Ya, oleh sebab itu, yang penting hati kita melekat dengan Tuhan. Amin. Hati kita tetap melekat dengan Tuhan. Hati kita tidak melekat dengan dunia ini. Hati kita tidak melekat walaupun kita masih ada dalam dunia ini. Tapi Tuhan mau supaya hati kita tetap teguh melekat dengan Tuhan. Nah, orang-orang yang menganggap kita miskin dan kita tidak punya apa-apa, tapi di situ dikatakan oleh firman Tuhan, dikatakan begini, bahwa bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya? Ya, Tuhan mengangkat kita menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris. Nah, kita yang memiliki kerajaan surga. Ya, kalau hati kita melekat dengan Tuhan, kita tidak kembali kepada kehidupan-kehidupan yang lama. Kita tidak kembali kepada kehidupan dunia ini, tapi kita tetap ada bersama-sama dengan Tuhan. Walaupun kita masih ada dalam dunia ini, tapi Tuhan mau supaya hati kita tetap melekat dengan Tuhan. Nah, kita akan menjadi apa? Ahli waris. Ya, ahli waris kerajaan yang telah dijanjikan kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, kepada barang siapa yang mengasihi Dia, orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang memiliki kerajaan surga. Amin. Nah, itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita perhatikan baik-baik di sini dalam pembacaan kita itu, coba kita lihat lagi. Nah, ayat 11, ayat 10. Ya, ayat 9 dulu. Kita lihat ayat 9 dulu. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Nah, saudara perhatikan, kita dalam perlindungan Tuhan. Di sini dikatakan tulah, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Malapetaka dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab apa? Ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Coba perhatikan, Allah kita hebat. Amin. Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Nah, Dia memberikan satu jaminan yang begitu luar biasa. Dia bilang apa? Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Berarti apa? Kita aman dalam perlindungan Tuhan. Kita aman dalam pemeliharaan Tuhan. Kemanapun kita melangkah pergi, kemanapun kita berjalan, dimanapun kita berada, perlindungan Tuhan itu ada atas kita. Hanya Tuhan mau hati kita tetap melekat sama Tuhan. Ya, hati kita tetap melekat sama Tuhan. Kalau hati kita melekat sama Tuhan, tidak ada satu kuasa pun yang dapat bertahan mau menghancurkan kita. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menyerang kita.
Karena apa? Kita ada dalam perlindungan Tuhan. Kita ada dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Nah, ini yang Tuhan mau untuk apa? Kita kerjakan hari-hari ini. Ya, hati kita tetap melekat dengan Tuhan. Coba perhatikan lagi ayat 12. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Nah, para malaikat akan menatang kita di atas tangan kita. Nah, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, walaupun kita jalan dalam gelap, kaki kita tidak akan terantuk. Karena apa? Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ada malaikat yang menjaga kita, ada malaikat yang melindungi kita, ada malaikat yang menyertai kita, sehingga tidak ada satu kuasa pun yang dapat bertahan menghadapi kita, atau segala kuasa yang mau menyerang kita semuanya akan tersingkir. Nah, itu yang terjadi. Karena apa? Ada anak raja mau lewat. Haleluya. Ya, saya ingat Bapak Gembala ketika di Kupang berkata begitu dalam KKR besar. Setan, segala apapun juga yang menghambat di jalan, menyingkir karena anak raja mau lewat. Nah, saudara bisa bayangkan ini, kita punya sesuatu yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Dan tidak ada satu kuasa pun yang dapat bertahan menghadapi kita. Karena apa? Kita anak raja. Ya, kita anak raja. Ada lagu sekolah minggu. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, itu yang terjadi kalau kita anak raja, berjalan kemanapun, ya, berjalan kemanapun, kita aman dalam pemeliharaan Tuhan. Kita aman dalam perlindungan Tuhan. Karena apa? Tuhan yang berjalan di depan kita, Tuhan yang ada di sekeliling kita, Tuhan yang ada di belakang kita. Dan tidak ada satu apapun yang dapat bertahan menghadapi kita. Karena apa? Kita ada dalam perlindungan Tuhan. Karena hati kita melekat dengan Tuhan. Nah, Tuhan mau hari-hari ini hati kita terus melekat dengan Tuhan. Jangan pernah, ya, jangan pernah bimbang dan ragu, tapi percaya sama Tuhan. Nah, di situ ayat 12 berkata demikian, mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Nah, saudara bayangkan, kita ada di atas tangan malaikat-malaikat, ya, malaikat-malaikat, kita ada di atas tangan mereka, sehingga ketika kita mau ditabrak, kita dibawa, ya, kita dijaga, kita dilindungi. Kenapa? Tuhan meluputkan kita. Ya, itu yang dikatakan kita ada di atas tangan, di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ya, kita berjalan, kita aman dalam perlindungan Tuhan. Walaupun dalam gelap, ya, mata kita tidak lihat, tetapi kita berjalan dengan aman. Amin. Amin. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mau, ayat 13 dia katakan, singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Nah, saudara bisa bayangkan, semua ada di bawah telapak kaki kita. Ya, Tuhan telah memberikan kuasa, wibawa dan otoritas untuk kita menginjak ular dan kalajengking. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Semua ada di bawah telapak kaki kita. Jadi kita perlu menginjak-injak setiap lawan-lawan kita. Ya, musuh kita adalah bukan saudara kita. Musuh kita adalah bukan teman kita. Musuh kita bukan suami. Musuh kita bukan istri. Musuh kita bukan anak-anak. Musuh kita adalah iblis. Ya,
Dia ada di bawah telapak kaki kita. Pakai otoritas yang Tuhan telah berikan kepada kita untuk menginjak segala lawan-lawan kita, untuk menginjak segala musuh-musuh kita. Jangan biarkan dia menguasai dalam setiap kehidupan kita, tetapi kita yang berkuasa atasnya. Amin. Karena kita yang telah diberikan kuasa, wibawa dan otoritas untuk menghancurkan dia, untuk menginjak dia, menghancurkan dia. Itu yang Tuhan mau kalau kita melekat dengan Tuhan. Tapi kalau kita tidak melekat dengan Tuhan, saudara boleh berdoa demikian, tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi suatu perubahan. Karena apa? Kita tidak melekat dengan Tuhan. Siapa yang mau bela kita? Tidak ada yang membela kita. Ya, tidak ada yang bisa membela kita. Kenapa? Kita sendiri tidak percaya sama Tuhan. Kita sendiri ragu. Kita sendiri mulai menyingkir. Ya, mulai menjauh daripada Tuhan. Tuhan bilang kita menjadi orang-orang yang terkutuk. Nah, oleh sebab itu, hari-hari ini kita sadar supaya kita jangan menjadi orang-orang yang terkutuk. Dan juga kita mengalami hal-hal yang buruk. Kalau ada hari-hari ini kita mengalami hal-hal yang buruk demikian, yang seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, segera kita bertobat dengan Tuhan. Ya, segera kita datang dan pulihkan hidup kita dengan Tuhan. Tuhan mau supaya apa? Kita dipulihkan. Tuhan tidak mau kita ada bersama-sama dengan iblis di dalam neraka. Tapi Tuhan mau supaya apa? Kita ada bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan sorga yang dijanjikan itu. Oleh sebab itu, hari-hari ini mari kembali kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Kembali kita melekat dengan Tuhan. Kembali kita mulai mencari Tuhan. Mari kita kerjakan keselamatan kita itu dengan takut dan gentar. Ya, hari-hari ini Tuhan mau supaya kita tetap mengerjakan keselamatan kita. Ya, jadi bukan sekali selamat tetap selamat, tidak bisa. Ya, kalau kita tidak hidup dalam Tuhan, kita tidak melekat dengan Tuhan, kita mau mengharapkan kita selamat, nggak mungkin terjadi. Ya, itu nggak mungkin terjadi. Ya, kalau Bapak Gembala bilang sering khotbah bilang apa? Muka lu jauh. Ya, firman bilang muka lu jauh. Nah, kalau muka lu jauh berarti apa? Jauh sekali. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kita menjauhkan diri daripada Tuhan. Nah, oleh sebab itu Tuhan tidak mau kita menjauhkan diri daripada Tuhan. Hari-hari ini mari kita sadar sesadar-sadarnya dan berbalik kepada Tuhan. Ya, sadar dan sesadar-sadarnya kembali kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan mau supaya hari-hari ini kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Kita melekat dengan Tuhan. Kita mengerjakan keselamatan kita itu dengan takut dan gentar. Ya, dengan takut dan gentar. Ya, dalam menghadapi segala kondisi hari-hari ini. Ya, dalam menghadapi kondisi hari-hari ini kita harus tetap kuat. Ya, Tuhan mau supaya apa? Kita tetap setia dengan Tuhan, kita tetap memandang pada Tuhan, kita tidak memandang kepada dunia ini. Ya, saudara lihat ketika istri Lot dan keluarganya keluar dari Sodom dan Gomora, mereka membawa apa? Mereka tidak membawa apa-apa. Mereka membawa diri mereka dengan pakaian yang ada di badan. Dan Tuhan bilang segera dan berlari keluar. Ya, keluar dari kota itu, keluar dari seluruh kondisi yang ada. Tuhan mau supaya kita keluar. Bagaimana kita keluar kalau kita tidak percaya sama Tuhan? Nah, bagaimana Tuhan mau meluputkan kita kalau kita tidak melekat dengan Tuhan? Kenapa? Mereka percaya sama Tuhan. Ya, di tengah-tengah satu kota, dua kota itu mereka percaya sama Tuhan. Kenapa? Tuhan telah melihat begitu banyak kejahatan di antara Sodom dan Gomora. Nah, makanya Tuhan mau membumi hanguskan, membakar kota itu. Nah, tapi ada anak-anak Tuhan itu, ada tawar-menawar dengan Tuhan. Sehingga apa? Mereka, satu keluarga itu yang harus luput. Mereka harus keluar. Tinggalkan Sodom dan Gomora. Meninggalkan
segala kemuliaan mereka yang ada di sana, segala kekayaan mereka yang ada di sana, meninggalkan semua hanya membawa apa? Diri mereka. Nah, Tuhan masih mau meluputkan mereka. Tapi kalau mereka nggak percaya juga sama Tuhan, apa yang terjadi dengan mereka? Semua mati, hangus kebakar. Ya, hangus kebakar. Nah, itu yang terjadi. Nah, Tuhan tidak mau kita ada dalam kondisi seperti itu. Tapi hari-hari ini, walaupun dalam kondisi yang sukar sulit, Tuhan mau kita tetap percaya sama Tuhan. Amin. Tuhan mau kita tetap percaya sama Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ya, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena apa? Tuhan mau hati kita tetap melekat dengan Tuhan. Hati kita tetap melekat dengan Tuhan. Kalau hati kita melekat dengan Tuhan, apapun yang terjadi, kita tetap setia dengan Tuhan. Amin. Nah, ini yang Tuhan mau supaya apa? Kita kerjakan hari-hari ini. Oleh sebab itu, coba perhatikan baik-baik ayat 13 dibilang, singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Nah, coba perhatikan, Tuhan akan meluputkan kita. Terus aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Tuhan akan memagari kita dengan pagar tembok, keluarga kita dengan pagar tembok. Karena apa? Kita berseru kepada Tuhan siang dan malam. Ya, Tuhan membentengi kita. Kita ada dalam perlindungan Tuhan yang hebat. Bila ia berseru ayat 15 kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam segala kesesakan. Bahkan dalam kesesakan pun Tuhan tetap menyertai kita. Dalam kondisi masalah dan persoalan yang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan tetap menyertai kita. Saudara bayangkan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Nah, hari-hari ini kita mengalami, kita ada dalam kesesakan. Ya, kondisi-kondisi yang belum bisa membaik dengan segera. Tetapi Tuhan mau supaya apa? Tuhan berjanji, Tuhan akan membentengi kita. Ya, Tuhan menyertai kita. Aku akan meluputkannya dan apa? Memuliakan. Tuhan akan meluputkan kita dan Tuhan akan memuliakan kita. Nah, saudara bayangkan, ini satu hal yang sangat luar biasa. Tuhan sudah meluputkan kita, Tuhan sudah menjaga kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan melindungi kita, dan yang terakhir dia bilang apa? Dia memuliakan kita, dia mengangkat kita. Ya, bukan menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Itu janji Tuhan. Ya, kita akan diangkat menjadi kepala. Untuk apa? Karena apa? Di dalam diri kita ada tanda-tanda milik Kristus. Ya, karena apa? Kita melekat dengan Tuhan. Kita melekat dengan Tuhan. Nah, coba perhatikan. Ayat 16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Coba perhatikan di situ. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Nah, Tuhan akan menjaga sampai hari tua sekalipun. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan memberikan kita makan walaupun dalam kondisi yang sukar sulit. Ya. Tuhan akan pelihara kita, Tuhan akan kenyangkan kita sampai pada masa tua. Kondisi mau terburuk sekalipun, seperti apapun, tetap janji Tuhan akan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Oleh sebab itu tidak perlu takut, tidak perlu bimbang, tidak perlu ragu hari-hari ini. Tidak perlu kita kecewa dengan Tuhan. Kalau kita kecewa dengan Tuhan, segera kita bereskan dengan Tuhan. Jangan lama-lama. Ya, segera kita bereskan dengan Tuhan sehingga apa? Kita dipulihkan. Amin. Kita dipulihkan dan Tuhan mau hati kita terus melekat dengan Tuhan. Hati kita terus melekat dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu yang di rumah. Hati kita terus melekat dengan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau supaya apa? Kita kerjakan hari-hari ini sehingga apa?
kita akan menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Mari tutup Alkitab kita. Haleluya, haleluya. Bapak terima kasih. Bapak Ibu yang di rumah, ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Saya mau kita pulih dengan Tuhan. Saya mau supaya hati kita terus melekat dengan Tuhan. Jangan biarkan hati kita mengembara kemana-mana, ya, pikiran kita mengembara kemana-mana. Tuhan mau supaya hati kita terus melekat dengan Tuhan, sehingga apa? Kita akan dijagai, kita akan diluputkan, kita akan dibentengi, dan Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kemanapun kita pergi, Tuhan akan menatang kita. Tuhan akan menjaga dalam segala jalan kita, sehingga kita aman dalam perlindungan Tuhan. Karena Tuhan mau supaya apa? Hati kita tetap melekat dengan Tuhan. Tuhan mau supaya hati kita melekat dengan Tuhan. Di ayat 16 dikatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, Tuhan akan mengenyangkan kita sampai kepada hari-hari tua sekalipun. Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan melindungi kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita mati kelaparan, tetapi Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita, dan Tuhan akan memperlihatkan apa? Keselamatan yang daripada Tuhan itu ada atas setiap kita. Haleluya. Terima kasih. Mari Bapak Ibu yang di rumah, hari-hari ini, kalau hari-hari ini kita sudah mulai menjauhkan diri daripada Tuhan, segera kita bertobat dengan Tuhan, segera kita pulihkan hidup kita dengan Tuhan. Mari hati kita terus melekat dengan Tuhan. Mari Tuhan, mari Bapak Ibu yang di rumah, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Dalam kondisi yang sesukar sulit apapun, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Ketika kita mulai berencana meninggalkan Tuhan, akan ada hal-hal yang akan mengganggu kita. Akan ada hal-hal yang membuat kita hati kita menjadi sesak. Oleh sebab itu, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Ya, Bapak Ibu di rumah dan kita semua yang ada bersama-sama ini, jangan pernah mulai punya rancangan untuk menjauhkan diri daripada Tuhan. Ketika kita melakukan itu, kita menjadi orang-orang yang terkutuk. Nah, saudara tahu, kalau kita menjadi orang-orang yang terkutuk, kita tidak akan menikmati segala yang dijanjikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, Tuhan mau hari-hari ini kita segera bertobat. Saya berikan waktu beberapa saat buat kita semua. Mari kita berdoa dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau dengar setiap seruan kami Tuhan. Engkau dengar setiap seruan hati kami Tuhan. Kalau ada hal-hal yang buruk Tuhan, kalau ada hal-hal pikiran-pikiran kami Tuhan yang salah, Tuhan ampuni kami, basuh kami. Kalau kami berencana untuk meninggalkan Engkau, Tuhan ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, basuh kami dengan darah-Mu, kuduskan dan tahirkan kami, layakkan kami di hadirat-Mu, nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh melangkah bersama dengan Engkau, hati kami boleh melekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Roh Allah bekerja dengan hebat, Roh Allah bekerja di dalam kami dengan luar biasa. Nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami melangkah di hari-hari ini, kami melangkah dalam takut akan Engkau. Kami dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa atas setiap hidup kita. Terima kasih Bapa, Engkau dengarkan seruan kami semua Tuhan. Engkau jamah kami, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat
Yesusku. Sekali lagi, Kau bukan Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, tu persembahkan kepadamu. Yesusku, yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, oh, haleluya, glory, haleluya. Allah yang ajaib, Allah yang mulia, Allah yang layak dipuji, layak disembah, layak diagungkan, layak dimuliakan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga, dalam kemuliaan-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, oh, haleluya, oh, haleluya. Bapa, terima kasih, yang bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau telah memulihkan kami Tuhan. Engkau telah mengangkat segala pelanggaran dan dosa kami Tuhan. Engkau melempar sejauh timur dari barat Tuhan. Sehingga Engkau tidak mengingat-ingat lagi setiap pelanggaran kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan ambil alih, biarkan hati kami terus melekat kepada Engkau. Engkau ajar kami, Engkau bawa kami Tuhan, membuat hati kami terus melekat kepada Engkau. Hari-hari ini kami dalam permeliharaan Bapa yang ajaib, kami dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Mari Tuhan Engkau memberkati kami dengan luar biasa Tuhan. Engkau pulihkan kami Tuhan, Engkau memberkati kami dalam setiap pekerjaan kami, Engkau memberkati kami dalam setiap usaha, bisnis apapun yang kami kerjakan hari-hari ini. Mari Tuhan berkati Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu, nyatakan kehadiran-Mu, nyatakan lawatan-Mu dalam setiap kami, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa atas pemulihan yang Engkau kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Oke, kita akan memberi persembahan. Haleluya. 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 Oke. Bapak Ibu di rumah boleh mempersiapkan setiap persembahan. Mari kita angkat ke hadapan Tuhan yang kita mau berdoa. Bapa Maha Baik yang bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau melihat setiap tangan kami yang terangkat, mengangkat setiap persembahan kami.
kami bawa dalam tangan-Mu, baik itu perpuluhan, baik itu persembahan istimewa, baik itu persembahan-persembahan yang lain. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Bapa, mari kami memberikannya dengan sukacita di dalam nama Yesus. Biarlah ini boleh menjadi berkat yang besar bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Allah bekerja dengan hebat, Roh Allah bekerja dengan luar biasa Tuhan. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Oke, salam Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Yang berulang tahun hari ini, dalam minggu ini, Ibu Tias, istrinya Bapak Nepik, mamanya DJ. Jadi selamat ulang tahun ya Ibu Tias, Tuhan memberkati. Tanggal 13 nanti. Oke. Dan juga dalam bulan ini ternyata banyak yang berulang tahun. Haleluya. Oke, kita akan dan juga untuk renovasi, Bapak Ibu jangan lupa dukung dalam doa dan juga dalam dana, karena masih banyak yang kami belum selesaikan, baik itu dengan tukang, baik itu dengan material. Jadi tetap Bapak Ibu dukung kami. Amin. Tetap berdoa biar semua pekerjaan sudah 90%, tinggal beres-beres, hanya kita butuh lagi kayu di bagian atasnya untuk terap-terap balkonnya. Kami rencana untuk memakai triplek dan vinil, sehingga biayanya tidak besar, karena kayu kemarin saya tanya 1 kubik 35 juta 1 kubik. Nah, kalau 1 kubik itu kurang, ternyata mungkin 2 kubik dibutuhkan. Kalau 2 kubik itu sekitar 70 juta. Kita masih membutuhkan banyak dana untuk bereskan itu, sehingga nanti semua kalau kita sudah mulai dalam ibadah dan di bawah kurang, bisa anak muda di atas penuhin di atas, dan itu semua sudah diset dengan baik. Amin. Rangka-rangkanya semua sudah jadi, tinggal di ini. Dan juga bagian panggung harus menggunakan karpet, dan lantainya sudah dengan triplek yang bagus, ditebelin. Jadi kita masih membutuh karpet gulungan, bukan karpet yang potongan, tapi yang gulungan, sehingga untuk bersihinnya juga tidak susah ya Bapak Ibu. Jadi tetap dukung, kita masih membutuhkan karpet. Jadi Bapak Ibu terus dukung kita dalam doa, terus dukung dalam dana, sehingga seluruh penyelesaian ini boleh selesai dengan baik. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa dan kita mau terima berkat Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Engkau telah pimpin kami dalam ibadah raya ini dari awal, pertengahan hingga pada selesainya. Bahkan hamba telah selesai berbicara. Mari Tuhan, Engkau terus berbicara di dalam setiap hati kami Tuhan. Engkau menegur kami, Engkau memimpin kami dalam segala jalan kami Tuhan, sehingga kami aman dalam perlindungan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua dalam setiap apapun yang kami kerjakan, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam hal-hal apapun yang mata pencaharian yang kami kerjakan hari-hari ini. Mari Bapa berkati kami dengan luar biasa, urapi kami, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu, sehingga apapun yang kami kerjakan itu Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan juga kami berdoa untuk pemerintah bangsa ini, kami taruh dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, Engkau sertai banyak negara di sekeliling kami sudah mengalami resesi, dan kami percaya Tuhan Engkau menjaga, Engkau melindungi bangsa ini Tuhan.
Engkau membuat bangsa ini keluar dari kondisi-kondisi yang keterpurukan ini Tuhan, sehingga kami boleh memuliakan Engkau. Kami ada untuk menyembah Engkau, kami kuat dalam Engkau, hati kami terus melekat dengan Engkau Tuhan. Kami tidak mengalami hal-hal yang buruk, tapi Tuhan memberkati kami dengan ajaib. Tuhan memberkati kami dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan itu semua dalam tangan-Mu, dan kami percaya Engkau memberkati setiap pemimpin-pemimpin kami, baik itu dari pemerintahan pusat sampai pada daerah-daerahnya. Kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Mereka boleh bekerja siang malam dengan luar biasa Tuhan. Engkau berikan kekuatan baru, semangat baru dalam setiap kehidupan mereka. Dan juga segala virus apapun yang mengganggu COVID dengan segala macamnya, kami patahkan kuasanya, kami hancurkan segala kekuatannya di dalam nama Yesus Tuhan. Ambil alih Tuhan, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke sorga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom semuanya. Tuhan berkati semua Bapak Ibu yang di rumah. Selamat hari Minggu, selamat menikmati sisa hari dalam nama Yesus. Amin. Haleluya.